Bismillah, jumpa lagi bersama saya di RHS Triwidawati. Sahabat pemirsa, apa kabarnya? Semoga semuanya tetap berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan bagi sahabat pemirsa yang sedang menjalankan ibadah puasa, juga tetap menjalankan aktivitas sehari-harinya tanpa ada kendala suatu apapun. Sahabat RHS Triwidawati, kali ini kita akan membicarakan mengenai topik masih dalam suasana bulan suci Ramadan, yaitu apa-apa yang perlu diketahui pada pasien atau penderita diabetes mellitus dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Nah, jadi di video kali ini kita akan membicarakan pertama fakta-fakta terkait apa yang perlu diketahui di saat bulan suci Ramadan ini, kemudian resiko apa yang bisa terjadi pada pasien diabetes di saat bulan suci Ramadan kalau melaksanakan ibadah puasa, yang ketiga bagaimana pengelolaannya sebaiknya, dan yang terakhir bagaimana pengaturan mengenai perubahan pola minum obat pada penderita diabetes pada bulan suci Ramadan. Nah, jadi jangan kemana-mana, simak sampai selesai agar tidak ada informasi yang hilang ya. 7 fakta terkait puasa Ramadan. Pertama, waktu. Kegiatan puasa Ramadan dilakukan di bulan Ramadan, yaitu bulan ke-9 dari hari pertama sampai 29 atau 30 dari sistem penanggalan bulan. Yang kedua, lama. Dimulai 75 menit sebelum matahari terbit dan berakhir 15 menit sesudah matahari terbenam atau segera sesudah matahari terbenam. Untuk wilayah khatulistiwa seperti Indonesia, puasa ini bisa berlangsung hingga 11-12 jam, sedangkan di negara-negara yang jauh dari khatulistiwa dapat berlangsung hingga 16-20 jam bahkan lebih. 3. Puasa. Dalam keadaan puasa artinya tidak makan, tidak minum, dan juga tidak merokok tentunya. Tidak makan atau menelan apapun termasuk minum obat. 4. Wajib berpuasa. Jadi individu dewasa atau individu yang secara religius bertanggung jawab ini melakukan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan. 5. Pengecualian. Pengecualian untuk melaksanakan ibadah puasa ada syarat-syarat yang tertentu, termasuk diantaranya yang sedang mengalami sakit, karena puasa diperkirakan dapat menimbulkan gangguan yang nyata, ataupun dalam perjalanan, dan juga bagi wanita yang sedang mengalami menstruasi atau haid. 6. Pola atau konsumsi makan. Biasanya 2 kali makan utama. Makan pertama saat matahari terbenam atau iftar dengan makanan padat kalori, dan makanan kedua saat sebelum matahari terbit atau sahur. Kudapan biasanya dikonsumsi di antara kedua makan utama tersebut, sedangkan untuk pola makan dapat bervariasi sesuai dengan budaya masing-masing. Yang terakhir, ketujuh, bekerja, bersekolah, dan aktivitas waktu senggang. Di berbagai negara Islam, waktu kerja dan sekolah mungkin tidak mengalami perubahan atau mungkin diperpendek. Olahraga atau aktivitas jasmani bisa dilakukan pada petang atau malam hari, namun pada malam hari juga digunakan untuk beribadah, mulai tarawih, zikir, karena bulan suci ini merupakan kesempatan untuk lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyarakat, keluarga, dan juga tentunya diri sendiri. Sahabat RHS Triwidawati, seseorang yang menderita diabetes mellitus, jika tetap berpuasa maka kemungkinan bisa terjadi mengalami beberapa resiko berikut ini. Yang pertama, kadar gula darahnya terlalu rendah atau hipoglikemia. Yang kedua, kadar gula darahnya tinggi kebalikannya atau hiperglikemia. Yang ketiga, bisa terjadi ketoasidosis diabetik, dan yang keempat terjadi dehidrasi dan trombosis. Selanjutnya, kondisi yang terkait dengan risiko komplikasi puasa pada bulan suci Ramadan pada penderita diabetes. Jadi dalam hal ini ada dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama resiko sangat tinggi, yang kedua tinggi, yang ketiga sedang, dan yang keempat rendah. Nah, apa maksudnya dan apa konsekuensi dari masing-masing resiko ini? Mari kita simak satu persatu lagi ya.
Jadi semua penderita diabetes yang akan menjalankan puasa Ramadan sebaiknya mempersiapkan diri untuk pemeriksaan medis untuk menilai status kesehatannya dan juga mendapat edukasi atau pendidikan khusus agar puasa yang akan dilaksanakan berlangsung dengan aman. Nah, jadi dalam hal ini pemeriksaan yang dilakukan yang ditujukan untuk kenyamanan pasien secara umum, mulai dari mempertahankan kendali gula darahnya, tekanan darah, serta lemak darah. Nah, jadi segala risiko yang mungkin terjadi ini diinformasikan, di mana tadi sudah kita ketahui ada 4 risiko golongan pasien ya, dan ini penilaiannya dilaksanakan 1-2 bulan sebelum puasa Ramadan, sehingga sudah mulai dilakukan bagaimana penyesuaian diet yang baik, aktivitas jasmani dan atau terapi obat yang digunakan. Nah, jadi dari 4 resiko komplikasi itu yang paling aman untuk diperbolehkan itu adalah yang resiko rendah ya, sahabat RHS Triwidiawati. Untuk yang lainnya, kalaupun harus tetap ingin melaksanakan ibadah puasa, tentunya dengan pemantauan yang ketat agar tidak terjadi efek yang tidak diinginkan. Sahabat RHS Triwidiawati, jadi penderita diabetes yang tetap melakukan puasa selama bulan suci Ramadan sudah disampaikan berpeluang untuk meningkatkan risiko komplikasi kesehatan termasuk hipoglikemia. Nah, sehingga sekali lagi dibutuhkan penyesuaian gaya hidup, pilihan dan dosis terapi. Nah, jadi berkonsultasilah dengan dokter yang merawat sahabat pemirsa, di mana nanti akan diberikan panduan untuk pengobatannya, dan biasanya terkait dengan obat-obatan ada yang perlu disesuaikan dan juga ada yang tidak perlu penyesuaian dosis tergantung dari golongan dan mekanisme kerja obat tersebut, dan pilihan obatnya tentu juga disesuaikan dengan kondisi penderita. Nah, jadi diantaranya yang pertama untuk obat-obat golongan biguanid seperti metformin, ini kemungkinan nanti akan ada modifikasi dalam hal pemberian obat 2/3 saat berbuka puasa dan 1/3 saat sahur. Untuk golongan yang meningkatkan sekresi insulin seperti sulfonylurea, ini membutuhkan penyesuaian dosis dan sebaiknya juga dihindari karena golongan ini sangat berisiko menyebabkan keadaan hipoglikemia. Kalaupun diberikan, dosisnya dikurangi pada saat sahur jika 2 kali sehari dan jika 1 kali sehari dikonsumsi setelah berbuka puasa. Untuk obat-obat yang berperan seperti hormon inkretin, ini tidak memerlukan penyesuaian dosis. Demikian juga untuk obat-obat golongan thiazolidinedion. Selanjutnya untuk obat-obat yang meningkatkan sekresi insulin kerja pendek, ini juga bisa dikonsumsi baik saat sahur dan juga setelah berbuka puasa. Nah, jadi prinsipnya sekali lagi untuk pilihan obat ini dikonsultasikan sesuai dengan dokter yang merawat sahabat RHS Triwidiawati yang mengalami atau menderita diabetes ya. Demikian sahabat pemirsa topik bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalam.